Sugeng Enjang Pak Ali. Ya, selamat pagi Pak semuanya. Nggih, sugeng enjang. Saya kira nggak ada audionya, mending ngecek mawon. Matur nuwun. Ini masih menunggu Mas Rojai. Oh nggih, Untuk rekodnya Pak Rojai. Sampun menika sudah saya recording. Sudah. Oh, direkod ada di Mas Rojai. Kiri atas sudah saya recording. record. Oh iya, oke ya. Nanti saya set ke host ke Pak Ali saja. Oke, ya. Nggih, nuwun. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan PPM, yaitu untuk pelatihan pengembangan media pembelajaran bidangnya teknik tenaga listrik bagi guru-guru SMK yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, ini sudah masuk materi yang hari ketiga, yaitu nanti saya akan membahas tentang bagaimana nanti membuat media pembelajarannya dengan PowerPoint yang nanti kita lanjutkan untuk kita rubah menjadi web. Selanjutnya nanti kita rubah menjadi aplikasi Android. Nah, sebelum kita masuk ke sana, nanti ada materi sedikit tentang masalah pengembangan medianya, supaya nanti media yang kita kembangkan itu berkualitas ya, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Langsung saja Bapak-Bapak sekalian, harapan pelatihannya masih sama ya, mungkin Bapak Ibu masih mengalami kebingungan ya berkaitan dengan media pembelajaran berbasis Android ini. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa demokan dan kita praktekkan bersama sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadi lebih care. Ini harapannya nanti. Setelah ini nanti Bapak Ibu kita tugaskan untuk membuat media pembelajaran. Template-nya sudah kita kopikan, tinggal nanti template-nya diganti dengan tambahkan nanti konten materinya. Konten materinya bebas, mau dari kami boleh ya, tentang teknik tenaga listrik, ataupun materi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, materi dari Bapak Ibu. Nanti tinggal ditambahkan saja di bawah sendiri, nanti tinggal linknya aja nanti diubah. Ya, ditambahin link-link. Sehingga nanti kalau Bapak materi 1, nanti ngelink ke materinya Bapak yang akan dibuat. Klik materi 2, nanti ngelink lagi. Jadi seperti itu ya, tinggal nanti kita bisa akses dari aplikasi berbasis Android. Nah, kita mulai dari peran guru di abad 21. Di awal sudah kami jelaskan bahwa untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, society 5.0 itu sangat berat ya. Tuntutannya sangat berat, di mana kita kecepatan itu menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan. Nah, sehingga di sini salah satu yang terdampak siapa di revolusi industri 4.0 yaitu adalah dunia pendidikan. Dampaknya apa? Nah, lihat di sini dampaknya sangat luas ya. Jadi lembaga-lembaga pendidikan mungkin tahun 2050 mungkin sudah berevolusi menjadi sebuah lembaga pendidikan baru. Dengan ditemukannya artificial intelligence yang makin canggih, tidak menutup kemungkinan nanti untuk pendidikan abad 22 itu peran guru sudah sangat minimal. Nah, di abad 21 sekarang ini peran guru itu tidak hanya sekedar mengajarkan saja, tetapi di sini banyak. Mungkin lebih banyak ke aspek soft skill-nya ke depan. Jadi aspek-aspek pembelajarannya mungkin sudah sangat berkurang. Karena dengan konsep belajar mandiri, siswa-siswa sekarang itu lebih cepat belajar.
Pengalaman saya mengajar mahasiswa baru itu lebih enak. Karena mereka tidak usah diajari cepat. Asalkan materi yang kita ajarkan itu disukai oleh mereka. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita untuk memotivasi. Bagaimana supaya siswa ini mau untuk menyukai mata pelajaran. Mau menyukai mata kuliah. Mau menyukai apa yang nanti kita ajar. Nah ini tantangannya di sana. Nah kalau kita lihat, ini peran guru sangat banyak di sini. Tidak hanya sekedar coach and mentor yang menjadi pekerjaan kita sehari-hari, tetapi di sana ada risk taker, pengambil resiko. Bagaimana nanti kalau kita membelajarkan sesuatu, ya kita beresiko. Resiko siswanya tidak bisa, resiko nanti siswanya menyalahgunakan, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus hati-hati di dalam peran ini. Yang berikutnya kolaborator. Bisa enggak kita berkolaborasi dengan siswa untuk mengembangkan sesuatu? Sehingga nanti harapannya bisa menciptakan inovasi. Role model, ini juga penting. Bapak Ibu sekalian itu nanti akan menjadi role model. Bagi siapa? Bagi siswa. Tentang apa? Tentang kompetensi, tentang perilaku, dan lain sebagainya. Yang berikutnya leader, professional, visionary, learner, komunikator, adaptor, navigator. Jadi peran mengajarnya cuma satu. Yang lainnya itu adalah peran-peran bagaimana kita menumbuhkan, ya, menumbuhkan daya kreativitas siswa. Nah ini di abad 21. Mungkin di abad 22 akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah ini ke depannya. Nah salah satu faktor yang paling penting di dalam pembelajaran itu adalah media pembelajaran. Nah media itu apa? Media itu sebenarnya ya sebagai medium perantara aja. Antara siapa? Komunikator dengan komunikan. Kalau kita lihat asal katanya, media berasal dari kata medium atau perantara. Perantara antara komunikator dengan komunikan. Segala sesuatu yang dapat mengantarkan sumber informasi kepada penerima informasi. Ini namanya media. Dari asal katanya. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan oleh orang untuk melakukan penyaluran pesan atau informasi. Ini kalau kita lihat asal-usul kata media. Nah, kalau kita lihat sekarang konsep pembelajaran. Kemarin sudah kita bahas ya, apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu adalah usaha yang dilakukan oleh siapa? Oleh guru, dosen, maupun instruktur untuk membuat proses belajar mengajar yang bertujuan untuk menyadarkan siswa sehingga akan merubah perilaku siswa sesuai dengan yang diharapkan. Itu adalah pembelajaran. Jadi hakikatnya proses komunikasi atau interaksi antara guru dan siswa itulah yang namanya pembelajaran. Nah, interaksinya seperti apa? Macam-macam nanti kita kembangkan. Komunikasinya bagaimana? Bisa secara online, bisa secara offline. Bisa secara sinkron maupun asinkron dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bicara tentang media pembelajaran. Nah, di dalam media pembelajaran itu ada PBM, proses belajar mengajar. Nah, di dalam proses belajar mengajar, maka kita perlu yang namanya proses komunikasi. Supaya kita bisa berkomunikasi. Supaya kita bisa menyampaikan pesan. Baik pesan yang berkaitan dengan pengetahuan atau knowledge, pesan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, maupun pesan-pesan moral ataupun afektif. Yang kemarin sudah kita bahas. Maka ini dibutuhkan yang namanya adalah media. Media pembelajaran. Nah, untuk itu diperlukan sarana yang digunakan untuk membantu. Nah, medianya, sarana ini dinamakan sebagai media pembelajaran. Jadi ini konsep tentang media pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat definisi. Ya. Definisinya apa sih media pembelajaran? Di beberapa referensi yang kita
kaji, ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat membangkitkan keinginan. Nah, di sini membangkitkan keinginan. Siswanya tadinya tidak punya keinginan menjadi punya keinginan, minat. Yang kedua, memotivasi, ya. Yang berikutnya merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat dari siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, namanya media pembelajaran itu adalah alat. Bisa juga metode, bisa juga teknik yang digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran, baik di sekolah maupun kampus. Jadi media pembelajaran di sini itu definisinya adalah alat, metode, atau teknik. Nah, yang akan kita kembangkan itu adalah di sini adalah media pembelajaran dalam bentuk software. Bisa alat, bisa metode, bisa teknik. Nah, kalau kita lihat penggunaan media pembelajaran. Kita lihat di sini ya. Ada tujuan, ada penetapan isi dan metode, ya. Ada guru saja yang menyampaikan kepada siswa, atau guru dibantu oleh media, atau media saja. Nah, di sini pemilihan media nanti kita dasarkan pada desain penggunaannya. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk siswa biar membaca, ya cocok nanti media saja cukup. Tapi kalau tujuannya nanti siswa itu meneladani, ya tidak bisa pakai media saja. Harus minimal guru saja. Atau guru dan media. Kalau nanti tujuannya berbeda, ya nanti bisa kita pilih ini yang berbeda. Metodenya berbeda, ya, caranya berbeda, tekniknya berbeda, alatnya juga beda. Nah, di sini penetapan isi dan metode itu sangat ditentukan oleh tujuan yang akan dicapai. Termasuk dengan karakteristik siswanya. Jangan sampai nanti siswanya nggak punya HP, ya kita kembangkan media berbasis HP. Ya, ini berarti nggak pas. Siswanya belum pernah menggunakan misalkan e-learning, ya adaptive e-learning, kita gunakan itu sehingga siswanya masih belum pas. Sehingga di sini perlu kesesuaian antara tujuan ya dengan karakteristik siswa. Nah, sehingga sini muncul media apa yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa. Nah, kalau kita lihat kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Dale. Jadi ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dale, ya, yaitu tentang efektivitas media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dapat dilakukan dengan cara membaca teks. Efektivitasnya berapa? Menurut Dale, ya, membaca teks itu efektivitasnya adalah 10% dari yang dibaca. Jadi nanti kalau kita membuat media, ya jangan hanya isinya teks aja. Perlu ada teks, ya, ditambah dengan apa? Ada suara, mendengar kuliah. Nah, seperti ini, ya, walaupun kita daring, ada yang bisa dibaca, ada yang bisa kita dengar. Meningkat menjadi 20%, lumayan. Yang ketiga, memperlihatkan secara visual. Nah, kita isi dengan gambar. Sehingga nanti di sini medianya bertambah menjadi 30%. Yang berikutnya kita tambah dengan menyaksikan gambar bergerak. Kita tambahkan video. Nah, jadi menjadi sekian. Apalagi kalau kita demonstrasikan.
Apalagi nanti kalau ditambah dengan partisipasi aktif dalam aktivitas belajar. Ini bisa menjadi 70%. Mencoba mempraktekkan, termasuk nanti Bapak Ibu nanti harus mencoba dan mempraktekkan supaya nanti kita dapat 70% ini. Yang paling tinggi nanti adalah melakukan dan merasakan pengalaman langsung dan nyata. Nah, termasuk nanti Bapak Ibu harus merasakan pengalaman langsung dan nyata membuat media dengan aplikasi yang sudah kita buat ini. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Halo? Bisa, Pak Muhammad. Bisa. Terima kasih ya. Jadi ini penting sekali ini ya, kerucut pengalaman DALE ini supaya nanti kita di dalam mengajar itu tidak sekedar asal ngajar. Tetapi kita mengajar dengan baik. Nah, mengajar dengan baik itu bukan prestasi. Mengajar dengan baik itu adalah keharusan sebagai guru, sebagai dosen. Nah, tantangannya kemarin sudah saya jelaskan. Tantangannya tidak mengajari dengan baik, tetapi bagaimana kita menginspirasi mahasiswa agar dia mampu untuk terus belajar. Nah, di sini permasalahan yang sifatnya abstrak, ya, materi-materi teknik tenaga listrik banyak yang bersifat abstrak. Contoh, kita menjelaskan tentang arus listrik, konsep medan listrik, konsep medan magnet, itu abstrak. Kok bisa ya? Sesuatu yang nggak kelihatan, energinya bisa menghasilkan nyala lampu. Dari mana asalnya? Nah, ini kita bisa dekati dengan menggunakan media. Kita yang tadinya abstrak, kita buat menjadi konkret. Bisa dilihat, bisa nalar, sehingga nanti ini menjadi sesuatu yang baik. Nah, bisa dilakukan secara sinkron maupun asinkron. Bisa ikonik, bisa inaktif, ya. Bisa dilakukan mandiri dan kolaborasi, bisa dilakukan secara maya maupun langsung. Nah, ini media-media yang bisa kita kembangkan. Nah, media berbasis Android ini bisa digunakan banyak situasi. Bisa untuk belajar mandiri, bisa nanti untuk kolaborasi, ya, bisa dilakukan untuk pembelajaran asinkron, bisa nanti Bapak Ibu juga digunakan untuk pembelajaran langsung di sekolah. Bapak Ibu buat media, nanti pas waktu pertemuan, siswanya suruh dikirim WA grup, suruh install, ya, langsung disuruh ngerjain kuis, langsung bisa dilihat. Ini langsung. Ya. Nah, ini adalah untuk pengembangan medianya. Nah, yang berikutnya berdasarkan hierarki Hoban dan Zisman, ya. Jadi yang namanya materi pembelajaran itu kadang sifatnya abstrak. Sehingga yang abstrak ini harus kita rubah menjadi konkret. Ini nggak ada G-nya. Sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, yang nggak jelas, dibuat menjadi sangat jelas. Ini tugas kita. Gimana nih proses motor listrik kenapa bisa berputar? Kenapa motor listrik DC kalau tegangannya dinaikkan maka putarannya makin tinggi? Bapak harus bisa menjelaskan. Nah, biasanya yang menggunakan kata itu yang makin abstrak. Soal cerita, biasanya anak-anak itu nggak senang dengan soal cerita. Karena hanya terdiri dari kata. Buku-buku novel yang hanya terdiri dari tulisan itu nggak menyenangkan bagi siswa. Nah, sehingga kita buat dengan diagram supaya lebih konkret. Diagram masih banyak anak-anak nggak senang. Kita buat peta, map, ya. Peta masih mungkin agak membingungkan. Kita buat flat picture. Flat picture belum terlalu efektif. Kita gunakan slide seperti PowerPoint ini. Slide mungkin tidak bergerak, kita tambahkan film. Film mungkin belum nyata, ya, maka kita tambahkan real situation. Ini menurut hierarki Hoban dan Zisman. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar harus panduannya di sini. Selain kerucut deal. Bisa ditangkap Bapak Ibu ya?
Ini penting ya Bapak Ibu di dalam kita melakukan pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan objek. Jadi untuk membuat media belajar kita perlu sumber belajar. Sumber belajar dari mana ini ya? Ya, bisa dari buku, bisa dari diktat, bisa dari LKS, bisa dari artikel, bisa dari referensi-referensi yang terpercaya. Berikutnya juga kita perlu bahan ajar. Kalau kita mau membelajarkan, mengajar ya kita perlu bahan. Bahannya apa? Kita perlu materi. Materinya bisa macam-macam. Bisa berupa alat, bisa berupa buku, ya, bisa berupa materi dalam bentuk soft file. Ini untuk bahan ajarnya, ya. Nah, manfaatnya apa media itu? Media punya banyak manfaat. Yang pertama, dengan media penyampaian materi itu dapat diseragamkan. Bayangkan Bapak Ibu ngajar tanpa bantuan media. Ngajarnya mungkin tidak seragam. Hari ini ngajarnya seperti ini, besok mungkin ngajarnya beda lagi. Karena nggak pakai media. Yang kedua, proses belajar menjadi lebih jelas, lebih menarik, dan lebih interaktif. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi dengan pembelajaran menggunakan media, itu akan menjadi lebih jelas. Karena apa? Tulisannya jelas. Warnanya jelas. Lebih menarik ya, karena siswa itu dapat melihat secara langsung gambar, tulisan, film, dan lain sebagainya. Yang berikutnya efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga. Jadi kalau kita menggunakan ini, kita lebih efisien dibanding tanpa media. Kita jelaskan prinsip medan listrik dan medan magnet. Kalau tanpa media susah. Karena sesuatu yang abstrak kita ceritakan, kita akan kayak cerita. Kata siswanya kita kayak bakul obat, kebanyakan cerita. Tapi dengan media ini kita bisa memberikan gambaran yang lebih mudah. Yang berikutnya kualitas hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang berikutnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan media berbasis Android seperti ini bisa kapan saja, bisa di mana saja, oleh siapa saja. Semua bisa mengakses materi. Yang berikutnya menumbuhkan sikap positif siswa untuk belajar. Dan yang terakhir merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru tidak hanya sekedar menjadi pengajar di kelas, tetapi bisa menjadi ya pengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Sehingga nanti bisa ya lebih efektif peran guru. Nah, manfaatnya apa? Saya kira nggak perlu saya bahas panjang lebar nih ya. Ya, manfaat yang pertama tadi jelas ya, dengan adanya media itu bisa menjadi yang abstrak itu menjadi konkret. Contoh misalnya munculnya GGL pada trafo, ya, pada relay, pada motor listrik, pada generator. Ini dengan adanya media ini bisa kita membuat secara konkret ya. Yang berikutnya mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Di masa pandemik ini kita nggak bisa berkumpul. Maka kita bisa mengatasi ini dengan menggunakan media. Mengatasi keterbatasan indera manusia. Indera manusia nggak bisa melihat sesuatu yang sifatnya abstrak. Arus listrik nggak bisa dilihat. Perubahan konduktivitas suatu benda nggak bisa kita lihat. Medan elektromagnetik nggak bisa kita lihat. Maka dengan kita animasikan, maka ini bisa kita buat simulasinya. Yang berikutnya dapat menyajikan objek pembelajaran yang langka dan bahaya ke dalam kelas. Jadi ini termasuk ini kalau belajar sistem tenaga listrik yang berbahaya,
Misalkan untuk pengoperasian panel tegangan menengah, ini bahaya karena tegangan menengah 20 kV. Nah, ini kita bisa simulasikan dengan video ataupun dengan media. Pengoperasian starting motor bintang segitiga bisa kita simulasikan dengan media. Yang berikutnya memberikan kesan yang berarti terhadap pembelajaran yang disampaikan. Nah, ini nanti saya tunjukkan beberapa media yang dikembangkan, yang saya kembangkan ya, dan teman-teman mahasiswa juga kembangkan. Nah, peran media saya kira ini ya tadi hampir sama, nggak perlu saya bahas panjang lebar ya. Kita langsung fokus di ini aja ya. Bagaimana pemilihan media yang tepat ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ya dari penggunaan media ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita sesuaikan dengan tujuannya, ya, tujuan yang ingin dicapai seperti apa. Kalau dulu ada TIK, kalau sekarang kompetensinya apa? Tujuan instruksional khususnya apa? Ya. Berikutnya adalah karakteristik siswa, sasarannya apa? Ini siswa itu karakteristiknya, kalau siswa SMK, itu kan kita mau mencetak sebagai tenaga yang siap kerja. Kalau bekerja di industri ya sebagai pertama apa? Operator. Kedua sebagai apa? Asisten teknisi. Ya, maka sebagai operator itu kira-kira karakteristiknya nanti apa? Pekerjaannya berulang. Maka media yang cocok nanti mengenalkan secara berulang-ulang agar anak SMK itu punya culture, punya budaya yang baik. Ya. Yang berikutnya jenis rangsangan belajar yang diinginkan, apakah audio, video, gerak, dan sebagainya. Yang berikutnya keadaan latar belakang lingkungan. Yang berikutnya kondisi setempat dan luasnya jangkauan yang ingin dicapai. Nah, dari sini nanti bisa kita gunakan. Nah, dalam mengembangkan media itu harus memenuhi prinsip 7M. Jangan nanti kita menggunakan media tanpa memperhatikan aspek 7M ini. Apa aspek 7M ini? Yang pertama yaitu mudah. Jadi kita mengembangkan media, yang pertama itu prinsipnya adalah mudah. Jangan kita membuat media yang sulit. Media yang mahal. Ya, nggak apa-apa kalau kita punya anggaran. Jadi yang pertama gunakan yang paling mudah aja. Menurut kita yang mudah apa ini? Yang kedua murah. Yang ketiga menarik. Supaya bisa menginspirasi siswa untuk belajar. Yang berikutnya mempan, artinya mempan itu kan tidak asal-asalan, walaupun mudah, murah, dan menarik, ya, dia mempan. Kalau digunakan itu memberikan efek. Yang berikutnya mustajab, ya, kalau pakai media ini manjur itu ya. Mustajab itu doanya terkabul. Kalau obat itu ya efeknya mengobatinya luar biasa. Nah, media ini juga harus punya yang sama, mustajab. Yang berikutnya manfaat. Ngapain buat media kalau manfaatnya kecil ya? Nah, yang terakhir itu adalah menstimulasi. Nah, 7M ini Bapak-bapak kalau mengembangkan media itu prinsipnya di sini. Dengan prinsip ini insya Allah nanti hasilnya menjadi lebih baik. Nah, bentuk-bentuk media sangat banyak. Ada yang media cetak, ya, ada yang audio saja, ada yang audio dan cetak. Sekarang itu ada audio dan cetak, ada ya. Seperti kita belajar ngaji Al-Quran, itu ada cetaknya, ada alatnya. Nanti kalau kita sentuh dia bunyi. Itu audio cetak ya. Saya punya itu untuk anak saya. Yang berikutnya proyeksi visual diam. Visual diam, Bapak pakai apa namanya? Yang zaman dulu itu apa namanya? Proyektor, LCD proyektor. Ada proyeksi audio video bergerak. Ini sudah gerak ya. Kalau tadi diam, diam itu ya hanya yang buku ditampilkan di sana. Bapak kadang-kadang bikin pakai plastik transparan itu masih ada yang pakai itu enggak, Pak? Dulu guru mengajar pakai itu udah hebat. Sampai dulu zaman saya kuliah, kalau dosen ngajar pakai itu, saya minta kadang-kadang nggak boleh. Harusnya mencatat mahasiswa itu. Sekarang apapun minta kasih aja.
Mau minta filenya kita kasih ya supaya mahasiswa biar belajar. Berupa objek fisik. Ini kadang-kadang kalau ngajar ya perlu bawa kontaktor bawa di kelas. Magnetic kontaktor bawa di kelas, circuit breaker bawa di kelas, kabel-kabel bawa di kelas. Apalagi yang perlu ditampilkan, PLC bawa di kelas. Yang bisa dibawa, bawa aja. Yang berikutnya manusia dan lingkungan, yang berikutnya elektronika, komputer, dan multimedia. Ini adalah jenis-jenis pembelajaran. Nah, sekarang eranya era multimedia. Sekarang belajar ya mesti pakai perangkat elektronika. Nah, ini contoh untuk media pembelajaran yang sudah kita kembangkan. Ini adalah media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Ini yang sudah kita kembangkan. Ya, mata kuliahnya, mata pelajarannya apa? Elektronika daya. Ini sama ya. Ini nanti bisa di-download di Play Store. Cari nanti di Play Store elektronika daya. Insya Allah nanti ketemu ini. Ini salah satu ya media pembelajaran yang kita kembangkan dengan menggunakan aplikasi Android. Nah, ini yang dikembangkan oleh teman-teman ya, ada metode menggunakan FluidSim ya. Ini ada computer aided manufacturing, ada pemasangan jendela pintu aluminium yang dikembangkan oleh teman-teman yang ada di Direktorat PSMK. Nah, ini untuk materi teknik digital yang dikembangkan ya. Ini dikembangkan, ini juga kita kembangkan ini ya. Banyak sekali sebenarnya. Ini berbasis Android. Yang berbasis non Android nanti kita tunjukkan ya, pakai animasi flash dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ya media pembelajaran dengan aplikasi PowerPoint ini. Nah, kemarin kita sudah kirimkan Bapak Ibu ya. Sudah di-download semuanya? Pak Damar sudah download ya? Sudah ya. Nah, sudah dibuka Bapak Ibu? Itu Pak, tapi belum bisa mengaplikasikannya. Belum bisa mengaplikasikan. Ya, nanti kita tunjukkan di sini ya. Kita sudah buat step by step-nya. Perhatikan di sini Bapak ya. Jadi nanti ini Bapak buka aja ini ya filenya. Nah, ini yang file yang kita kopikan. Ini kan sebenarnya tulisan Bapak ya. Ini tulisan. Supaya nanti kalau kita convert menjadi aplikasi Android tidak pecah, tidak numpuk-numpuk tulisannya. Mungkin yang beberapa yang saya kopikan itu kan masih ada yang numpuk Bapak ya. Nah, supaya nanti nggak numpuk, ini nanti dirubah menjadi gambar. Contoh cara mengubah menjadi gambarnya seperti ini, saya demokan Pak ya. Ini saya demokan. Ini cara mengubah menjadi gambar. Ini bisa dilihat nggak Pak ini Pak? Halo? Iya bisa Pak. Bisa Pak. Ini kan teks Pak ya, ini teks ya. Ini kalau dikonvert langsung ke aplikasi Android, karena ada perbedaan resolusi, ini kadang-kadang menjadi ketumpuk tulisannya. Ya, supaya nggak ketumpuk gimana caranya? Ini bisa dikonvert menjadi gambar. Caranya gimana? Tinggal klik kanan aja di sini. Ya. Nah, setelah klik kanan, nanti di sini kita bisa convert menjadi gambar. Ya. Supaya nanti pas waktu kita kita convert ke dalam aplikasi Android ya, itu nanti bisa menjadi sebuah gambar. Nah, nanti seperti ini nanti tampilannya. Langsung aja di sini. Ada di mana ini tadi? Oh, belum saya buka contohnya ya. Open. Oke ya, Ibu ya, supaya nanti ini bisa menjadi file gambar ya. Jadi caranya itu nanti dari teks ini dirubah menjadi file gambar ya. Nah, supaya nanti pas waktu dirubah itu tetap kalau dalam bentuk gambar dia akan tetap ya. Caranya gimana Bapak Ibu? Kita save picture. Bisa difahami Bapak Ibu? Kita save picture seperti
seperti ini ya. Jadi nanti tulisan ini nanti Oke, akan Pak. kita rubah menjadi gambar. Ya. Nah, kita save misalkan namanya apa? Namanya gambar 1 gitu ya. Nanti kita simpan di mana ya? Kita simpan di D ya. Kita kasih nama, kasih folder pelatihan media pembelajaran. Nah, kita simpan di sini. Sudah? Lah, teksnya ini kita hapus. Ya. Setelah kita hapus, kita insert yang gambar tadi. Kita insert picture ya. This device tadi di mana? Di D. Tadi di pelatihan multimedia. Mana ini? Pelatihan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal di insert aja di sini. Ini sudah menjadi gambar. Paham Bapak Ibu? Ini sudah, kalau sudah diedit gambar, nggak bisa diedit. Ya? Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kalau Bapak Ibu dijadikan gambar, itu nanti dikonversi nggak akan rusak. Jadi saran saya, kalau mau nggak diedit gambar, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau menurut saya diedit menjadi gambar. Supaya nanti kalau kita konversi, kemarin ada yang tanya di grup ya, Pak Wineh itu kan, Pak Ali, itu aplikasinya masih ada yang numpuk-numpuk. Nah, kenapa kok numpuk ya? Ya karena tadi ada teks yang belum saya ubah menjadi gambar. Oke ya Bapak Ibu ya, caranya begitu ya. Ini nanti tinggal Bapak Ibu kan itu udah saya ubah jadi gambar, nanti gambarnya dihapus, Bapak Ibu tambahkan nanti adalah teks ya. Teksnya nambahkannya pakai ini aja, bisa dari ini ya, teks box ini. Klik di sini. Kalau nggak kelihatan yang bawahnya nanti gambarnya dibuat send to back. Supaya nanti gambar tulisannya ada di bagian atas ya. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya, bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu gimana ya? Dibuka halaman berikutnya, halaman utama. Halaman utama kita buka. Ini mau Bapak Ibu ganti boleh. Menunya saya nggak senang seperti ini Pak Ali, mau saya ganti boleh, silahkan. Bapak Ibu tinggal nyari menu aja biasa. Untuk buat menu seperti ini kan tinggal menunya gampang ya. Tinggal nanti kita insert pakai tombol juga boleh ya. Pakai kotak tadi juga boleh ini. Misalkan Bapak Ibu nggak mau pakai menunya Pak Ali, mau bikin sendiri ya udah bikin aja di sini kotak ya. Kotak mana ini kotak? Ini ya. Bikin kotak ya. Dikasih tulisan. Tulisannya apa? Insert ya tadi ya. Pakai teks ini. Kalau warnanya biru ya ininya berarti warna harus kontras ya Bapak Ibu ya. Misalkan apa ini? Itu misalkan materi. Ya jadi Bapak Ibu ya. Kurang besar, besarkan. Nah ini kalau masih teks, itu kalau di-convert kadang-kadang suka numpuk. Supaya nggak numpuk gimana? Diklik kanan, tadi di-save menjadi apa? Picture ya. Save as picture. Kita ubah menjadi apa tadi tulisannya ini? Materi. Kita simpan, save. Setelah itu teksnya kita hapus. Yang dihapus teksnya aja ya. Oh, kalau ini sudah menyatu. Kalau ini sudah menyatu ini. Sebentar, saya buatkan yang tidak menyatu. Yang tidak menyatu saya buatkan ini sebentar. Kalau ini sudah menyatu enggak bisa. Ini ya. Terus kita tambahkan insert teks ya. Taruh di sini. Materi pembelajaran. Nah, ini di sini. Ini kalau kurang besar tinggal besarkan aja ya. Diukur masuk enggak? Oh, enggak masuk ya. Dikecilkan begini. Ya, di sini ya. Rata tengah. Masuk enggak di sini? Masuk. Oke, kalau masuk ya. Ini kita sesuaikan ukurannya. Ini untuk tombolnya ya. Nah, kita warnanya kita ganti. Kuning, putih ya. Nah, yang ini nanti ini kan masih teks. Kita ganti save picture. Kita kasih nama materi. Sudah, klik. Oh, materi sudah ada. Simpan aja lagi, nggak apa-apa. Setelah itu nanti kita insert gambarnya tadi. Kita insert picture. Ya. Nah, kita insert picture-nya, tadi alamatnya di mana? Ini ya, di sini.
Nah, setelah ini kita taruh di sini. Nah, ini kalau di-convert sudah aman Bapak Ibu, ya. Kalau ini nanti mau nge-link ya, tinggal Bapak Ibu klik ini di sini, kita insert ya. Kita insert link. Kalau nanti ini diklik masuk ke halaman berapa, ya kan? Kita insert link. Mana linknya? Ya, ini ya. Ini linknya kemana ya? Linknya bisa ke internet ya. Bapak Ibu bisa buka nanti kalau diklik itu ngelink ke internet bisa. Atau bisa juga nanti ngelinknya ke sini ya. Ke ini kita sendiri di sini. Misalkan kemana ini ya. Misalkan ke manfaat atau ini ya. Ini klik. Ini nanti kalau kita running ya. Kalau diklik nanti masuk ke sana. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Pak, berarti semua isinya ini picture ya, Pak? Itu lebih amannya. Kalau tidak picture boleh Bapak, nggak apa-apa. Seperti, Kalau mau pakai teks boleh, ya. seperti nge-link tadi, Pak, ketika membuat link ke materi pembelajaran itu kan ke sebuah data. Kalau gambar juga gambar bisa Bapak. Ini gambar misalkan ini yang tadi ini bukan gambar ya. Ini tulisan Pak ya. Ya. Ini tulisan. Ini mau di link juga bisa ini. Ini kita link. Link bisa. Ini ngelink kemana? Peran guru ya. Bisa nggak masalah. Ini kan kalau ini adalah picture Pak atau teks itu Pak? Yang materi atas ini tulisan teks. Yang bawah picture. Isi linknya tadi Pak? Isi linknya bisa picture, bisa ini isi linknya kan macam-macam Pak. Ini isi linknya ke ini kan, ke slide berikutnya. 21. Ke itu, ke slide kan ini. Ya, slide ini teks atau picture Pak? Yang mana? Yang perang guru abad 21. Isinya ini. Oh, yang perang abad 21 ini picture Pak. Picture semua? Picture ini. Ya. Nah, ini kalau mau dibuat teks juga gampang. Mau dibuat teks kan bisa Pak, tinggal Bapak membuat ini kan. Kalau mau membuat ini tinggal dibuat aja ini, ya. Mau membuat kayak gini kan? Tinggal nanti aja kan, Bapak kan tinggal ini tadi insert ya. Apa? Ini masukkan. Ya. Masukkan teksnya, insert di sini. Peran guru abad 21. Ya kan? Tinggal nanti buat garis-garisnya kan, Pak, ya. Garisnya pakai insert ini kan? Nah, garis peran satu apa? Kalau enggak nanti tinggal copy paste semua ya, tinggal nanti dibuat seperti ini. Ya. Caranya kan ini seperti ini. Ini kan nanti tinggal di copy aja nih. Pengerjaannya semua di PPT ya, Pak ya? Iya, di PPT semua, Pak. Ngerjakannya kita pakai PPT semua. Pengguna iSpring-nya ini Pak di mana Pak nanti Pak? Nah, iSpring-nya nanti diinstal dulu, Pak. iSpring-nya ya. Iya, iSpring-nya diinstal. Kalau sudah diinstal nanti muncul di sini, Pak. Iya, sudah Pak. Sudah, kalau sudah jadi nih. Ini misalkan PowerPoint ini mau dirubah ke Android nih. Kita klik di sini, iSpring-nya ini. Sudah semuanya, Pak? Iya. Nah, kalau kita mau nambahkan kuis, kita klik kuis di sini. Kalau mau langsung diekspor, ya langsung aja di-publish aja. Kalau mau dipublish langsung nih, misalkan ini nanti mau dipublish ya, tak publish langsung nanti jadi aplikasi berbasis web ini. Nah, di sini. Nanti di sini kita bisa pilih, ini mau kita ke YouTube bisa, jadi file video, bisa jadi LMS bisa jadi eSpring Learn bisa eSpring Cloud bisa untuk My Computer. Pilih yang My Computer, Pak ya. Nah, di sini nanti formatnya bisa pilih HTML5 atau video. Saya menggunakan HTML5 ya. Nah, di sini ini jangan diklik Pak ya, yang use iSpring Play. Kalau ini diklik nanti pada waktu diinstal dia HP-nya suruh install iSpring, nggak usah ya. Nah, ini bisa dipilih nih playernya, ini diklik playernya ya, universal full-nya ini. Ini kita bisa setting. Nah, ini tobarnya dihapus saja. Supaya nanti nggak ada ininya kalau ditampil di Android ya. Kalau ininya nggak masih ini nanti muncul. Ini semuanya kita hilangkan aja. Jadi nanti yang tertampil full seperti ini. Ya. Kalau sudah di save ya.
Paham Bapak ini? Siap Pak, siap. Ya. Seperti itu ya nanti supaya nanti ini bisa diimplementasikan ini ya. Hari ini nanti supaya Bapak Ibu bisa implementasi buat ya. Nah, kalau sudah nanti ini scale-nya ini mau diatur berapa? Resolusinya mau disesuaikan dengan HP-nya. Ya, ini bisa ini. Atau fit to browser Windows. Kalau nanti HP-nya resolusinya tinggi mengikuti, kalau rendah mengikuti gitu ya. Bisa difahami, Pak? Kalau udah di-save. Terus kualitinya mau yang bagus atau yang jelek? Kita pilih. Kalau yang bagus itu ukurannya besar. Ini high quality. Ya, kalau high quality nanti ukurannya lebih besar. Ya, tinggal langsung aja. Setelah itu kita publish. Nah, setelah dipublish kita tinggal tunggu, Bapak. Bisa difahami, Pak? Semuanya? Ya, Pak. Kita tunggu aja ini ya. Karena ini slide-nya banyak ya agak lama ya. Nah, kalau kita isinya gambar, ukuran filenya lebih besar. Kalau ukuran isinya teks, ukuran filenya nanti lebih kecil. Nanti saya kopikan template yang ada animasinya. Sehingga nanti itu animasinya nanti ya bisa jalan. Nanti kita demokan ya. Yang template yang nanti pakai animasi. Nah, ini masih proses instalasi. Kita tunggu. Izin bertanya Pak Ali. Ya, silakan, silakan. Ini Pak, terkait dengan ini materi kan juga mestinya menyesuaikan dengan kemampuan dari Android-nya ya Pak ya. Ini nanti kalau kita sampaikan ke anak-anak kita yang mungkin spek dari masing-masing HP itu ada yang rendah, ada yang tinggi, nanti kompatibel nggak Pak untuk semua Android dari model yang agak jadul dengan yang sudah kekinian Pak? Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk tipe Android itu kan memang serinya mulai dari Android 1 sampai sekarang Android 10 ya. Bahkan 11 ini sudah hampir muncul. Nah, pengalaman saya menggunakan ini itu kalau Android itu ada istilahnya API ya. Ini untuk API-nya yang versi 3.4. Ya, Teh, nanti beli. Ya, Teh. Yang versi 3.4 Bapak ya. Ini kan Bapak saya kasih kemarin versi 3.4 ya. Yang versi 3.4 itu bisa sampai membuat ke Android 8, Pak. Android 8 masih bisa itu membuat nanti. Jadi nanti itu hasilnya API-nya API 28. API 28 itu dia dipergunakan untuk Android versi 8. Nah, untuk software yang terbaru itu kan dia nanti versinya 4.1 yang terbaru. Setelah 3.4 itu ada 4.0, ada 4.1. Nah, yang untuk 4.1 itu sudah bisa membuat untuk Android versi yang terbaru. Nah, untuk yang versi 4.8, yang 3.4 itu nanti hasilnya itu bisa dibuka di beberapa tipe Android, Pak. Termasuk Android jadul bisa, nggak ada masalah. Saya menggunakan Android 4.4 itu apa? KitKat ya. Di KitKat masih jalan, Pak. Oh, iya. Lollipop jalan ya. Di Marshmallow jalan. Di Nougat jalan ya. Di yang terakhir itu apa? Yang versi 8 itu apa, Pak? Nougat ya. Oreo. Kurang paham ini, Pak. Nah, di Oreo juga jalan. Nggak usah khawatir, Pak ya. Oh, pengalaman saya itu di KitKat. KitKat itu mungkin 6 tahun, 7 tahun yang lalu. HP 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Iya. Saya masih punya ya, Redmi Note 1 ya. Iya. Artinya kalau nanti ke anak-anak yang mungkin perangkatnya itu tidak bisa mengikuti perkembangan, itu kan anak bisa buka gitu loh Pak. Iya. Nanti kita bisa buat, mereka nggak bisa buka lah kan sama juga. Iya betul. Ya ini. Oke sama-sama Pak ya.
yang saya sharing itu bisa diinstal di tempat Bapak semua belum? Bisa enggak kira-kira? Alhamdulillah sudah Pak ini, sudah Sudah nampak. bisa kan? Nah, berarti itu bisa. Nah, monggo silakan yang hasil karya saya itu ya dikirimkan ke yang HP-nya jadul, bisa enggak? Tapi saya nyoba di versi KitKat ya, KitKat itu versi 4, Android 4. Android 4 itu sekarang nyarinya susah, Pak. Karena HP-HP sekarang HP-nya baru-baru ya. Nah, itu Pak, saya kira itu ya. Tadi ini untuk yang setelah tadi jadi Pak ya. Saya lanjutkan ya. Kalau udah jadi ini seperti ini Pak, kita tinggal di view aja. View seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini kan di laptop Pak ya. Kalau nanti di Android persis seperti yang saya kirimkan. Tinggal nanti di neck aja. Kalau di laptop kan tidak ada neck-necknya ini Pak. Gimana cara gantinya? Ya pakai diusap. Pakai di swap gini Pak ya. Pakai tangan gitu ya. Untuk gantinya. Karena di sini nggak ada menu next-next-nya. Nah kalau Bapak pengen nggak pakai menu swap ya berarti nanti di sini ditambahin menu. Paham nggak Pak ini Pak? Ini kan nggak ada ininya Pak ya, nggak ada menu next-nya. Nah, kalau mau ditambahkan ini nanti ditambahkan tadi menu tombol Pak ya. Ditambahkan insert ya, di sini kasih tombol. Nah, ini next. Apa misalkan next. Ini besarkan. Ini nanti ditengahkan. Ini warnanya mau diganti boleh, mau di apa boleh ya. Ini nanti di insert link aja, insert link. Nah, di sini linknya kemana ya? Kalau mau ke next berarti ini setelah ini apa? Setelah ini misalkan, ini contoh aja Pak ya. Setelah ini ya. Oke, klik. Nah, ini kalau nanti di running ya next ke sana. Nah, di sininya nanti ditambah lagi supaya nanti siswa nggak usah ini ya. Nah, termasuk kalau ini nanti kan animasinya kan ini potong-potong ini ya. Berbaik klik. Nanti kalau buat animasi jangan baik klik, nanti dibuat otomatis supaya nanti dia jalan sendiri. Kalau dia ada animasi nanti terpaksanya kita harus tekan terus ya supaya nanti dia bisa jalan. Oke Pak ya, itu Pak ya. Nah, tampilannya tadi di sistem seperti ini ya. Di sistem tadi mana? Ini ya. Bertanya lagi Pak. Ya, silakan, boleh. Pak, ketika kita nge-link itu kan datanya itu kan ada di drive kita, Pak. Betul, ya. Waktu kita mempublish itu, apakah itu yang data di drive kita itu tersimpan itu, tersave, Pak? Iya, tersimpan, Pak. Nggak usah khawatir, ya. Jadi kalau kita nge-link gini, Pak, nge-linknya, Pak ya. Nge-linknya jangan pakai alamat C.2 begitu Pak, tapi yang di link ininya Pak, ini slide ya, yang dipilih place in this document. Ini kan enggak ada C kayak gitu Pak ya, langsung nge-linknya ke sini. Ya, nge-linknya ke sini. Bisa difahami Pak? Ya, bisa. Enggak usah khawatir, bisa ya. Itu kalau template saya itu Bapak ganti linknya itu jalan, enggak masalah ya. Ya Pak. Oke ya, ada yang lain mau ditanyakan? Itu tadi cara merubahnya Pak ya. Tadi cara merubahnya. Ya tinggal nanti Bapak Ibu bermain-main di sini. Ini contoh aja, yang dari saya kan hanya contoh ya. Silakan nanti Bapak berkreasi. Kreasinya pakai apa ya? Bisa pakai tombol, bisa pakai macam-macam. Atau Bapak Ibu download kayak gininya di internet banyak. Caranya gimana? Caranya download di internet ya. Bapak Ibu nyari yang ini di internet, Bapak Ibu buka internet. Ini saya share. Nah, ini misalkan. Bapak Ibu cari di sini di internet apa? Misalkan mau mencari tentang icon kan? Menu icon. Menu icon. Ini banyak sekali nanti. Nah, Bapak Ibu tinggal ini banyak menu. Ini tinggal klik image. Nah, menu. Ini banyak tombol-tombol ya. Ini banyak Bapak Ibu nanti bisa gunakan ya. Sesuai dengan kebutuhan atau di sini button ya.
Button icon. Nah, buttonnya bisa keren-keren Pak. Silakan mau button yang seperti ini kan bisa di copy nih. Ya. Ini klik ini copy. Ya. Saya kopikan share-nya, saya buat ini aja biar nggak nge-share bolak-balik. Ya. Nah, tadi kan kita sudah ini, kita ingin buat yang seperti tadi, kita tinggal copy aja, Pak, ya. Kita copy ya, seperti ini, Pak, ya. Ukurannya kita sesuaikan, ya. Ini kan keren, Pak, tombolnya. Kita tinggal insert aja tulisan. Tulisannya apa di sini? Apa misalkan mulai. Nah, tinggal nanti di ukurannya dibesarkan. Nah, tinggal di sini nanti warnanya diganti, warna apa ya? Ya, disesuaikan lah warnanya, pengennya warna apa, Pak, ya. Nih, mulai. Ini kalau klik, ini mau kemana ini kalau diklik di sini? Ya, misalkan saya ngeklik ini, nanti mau kemana? Ya, tinggal insert aja. Insert link. Mulai, berarti nanti di sini munculnya. Nah, misalkan munculnya di sini. Kita coba ya. Klik, nah pindah ke sana toh, Pak. Bisa dipahami, Pak? Halo? Ada sedikit. Pak, siap bisa. Nah, gampang toh cara buatnya. Materinya sudah kita kopikan, ya toh? Template-nya sudah kita kopikan. Caranya sudah kita ajarkan, ya. Nah, nanti seminggu ke depan Bapak nanti kami minta untuk membuat, ya. Membuat media pembelajaran. Nah, diusahakan yang terbaik, ya. Nanti bisa menjadi apa namanya kenang-kenangan. Nanti 5 terbaik, insya Allah nanti kita akan beri cindera mata. Cindera matanya pokoknya adalah ya. Nanti saya punya oleh-oleh dari luar ini ya, barang dari luar. Nanti saya kasih satu-satu 5 media, 5 peserta yang membuat media yang kita anggap yang terbaik. Ya. Gitu ya Pak ya kira-kira? Ya Pak, insya Allah Pak. Nah, gampang ya. Gampang sekali Pak, ini tinggal diniatkan untuk dibuat ya. Nah, monggo ini sudah kita buat. Tadi kalau pingin tombol seperti ini ya tadi tinggal apa? Tinggal kita cari di Google ya. Ya. Cara nyarinya ngerti tadi kan Pak? Ini tinggal kita langsung aja di Google itu cari aja langsung. Button icon, klik. Nah, setelah itu nanti di sini diganti image. Wah, ada banyak sekali Pak ya. Yang mau bagus-bagus, jadi nggak usah kita itu sekarang mau mengembangkan media, nggak usah meng-create sendiri Pak. Sudah banyak ya ada di internet. Jadi kita tinggal ambil aja, boleh nggak apa-apa. Karena ini sudah dipublish secara umum. Ya Pak ya, nggak masalah. Ini Bapak mau pilih yang seperti apa? Yang tombol yang keren-keren ini ya, yang model kayak gini startnya boleh ya, yang macam-macam juga boleh. Nah nanti dikreasi sendiri, yang kayak gini juga boleh ini mau dikreasi. Jadi seolah-olah ini tombolnya mati, kalau ini diklik nanti keluar gitu ya. Oke, saya kira itu Pak ya. Nah setelah itu nanti kita convert ke, kalau sudah jadi ya, sudah jadi nanti di-convert ke mana ya, dengan menggunakan ini ya. Dari web tadi yang kita ini ya, kita rubah ke menjadi aplikasi Android. Nah, ini ada banyak ya, ada banyak versi ya. Dulu saya pertama pakai versi 2.1, setelah itu 3.0, setelah itu 3.4, 3.2, 3.4, sekarang pakai 4.0. Bisa dipahami Pak ya? Ini nanti untuk apa namanya? Merubahnya. Cara merubahnya gampang, pakai ini aja, tinggal diklik ya aplikasinya, nanti muncul tampilan seperti ini. Tinggal nanti kita ganti-ganti di sini. Termasuk ini ikonnya kalau mau diganti juga boleh.
Kalau nggak mau diganti ya nggak apa-apa, pakai standarnya dia. Yang penting yang nanti diganti itu adalah ini Pak ya, sumbernya. Ini berarti lokal HTML website, sumbernya tadi ada di mana? Nyimpennya tadi. Setelah dikonversi tadi hasilnya kemana? Nah ini yang kita pilih. Kalau sudah tinggal di generate, nanti akan menjadi file APK. Nah ini prosesnya, kalau sudah jadi APK created successfully. Nah kalau sudah nanti ya ini yang nanti kita distribusikan APK-nya ini. File APK-nya ini nanti dikirim lewat HP. Sudah jelas semuanya Bapak-bapak sekalian? Insyaallah, Pak. Insya Allah ya. Terima kasih sekali ini ya. Ini semoga nanti Bapak-bapak ya bisa mengembangkan ini ya. Karena siswa sekarang siswa milenial ya, kalau kita nggak berubah ya nanti kita agak repot. Nah sehingga kita semaksimal mungkin lah. Nah nanti kalau kita buat per materi satu kita buat, jangan salah satu mata pelajaran dibuat nanti ukurannya besar. Jadi pertemuan pertama dibuat satu aplikasi, pertemuan kedua satu aplikasi. Jadi satu mata pelajaran bisa mungkin ada berapa aplikasi Pak? Tergantung dari KD-nya ya Pak ya. Berapa? Tergantung dari KD-nya. Iya, itu malah bisa dibuat untuk penelitian, Pak ya. Dibuat untuk penelitian, ada datanya, nanti kalau satu mata pelajaran Bapak membuat 8 KD misalnya. Satu pelajaran ada berapa KD, Pak? Rata-rata, Pak? Kalau di listrik itu kadang hanya 1 KD itu 1 semester, Pak. Wah, 1 KD. Nah, itu dipecah-pecah, Pak. Kalau 1 KD 1 semester membuat ini agak berat, ya. Dipecah-pecah enggak apa-apa. 1 KD kan nanti bisa dipecah lagi. Contoh untuk instalasi listrik 1 fase, ya. Nanti dipecah. Bicara tentang konsep tentang instalasi listriknya, bicara tentang komponennya, bicara nanti tentang single line diagramnya, ya, bicara nanti tentang cara pemasangannya, bicara nanti tentang testingnya, bicara nanti tentang yang lainnya. Nah itu bisa dipecah jadi sekian Pak. Kira-kira dalam 1 tahun bisa membuat berapa aplikasi nih Pak? Wah ya banyak aplikasi Pak. Nah, monggo Bapak, itu bisa untuk penelitian ya. Nanti tinggal divalidasi. Teman-temannya disuruh untuk validasi. Gimana nih kalau aplikasi seperti ini ya? Dari sisi tampilannya seperti apa? Dari sisi pendidikannya, apakah kalau media seperti ini bisa membantu pembelajaran atau tidak? Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal tulis hasilnya. Judul penelitiannya, pengembangan media pembelajaran, teknik instalasi listrik 1 fase dengan Android. Pokok bahasanya apa? Bisa jadi judul PTK itu Pak Ali. Iya bisa Pak itu. Iya. Kalau mau diterapkan PTK bisa ya. Iya. Bisa pakai lesson study, bisa pakai PTK, bisa pakai eksperimen, monggo. Kalau ngajar 2 kelas, Bapak pakai eksperimen bisa. Jadi nanti pakai kuasi eksperimen, 1 kelas tanpa menggunakan media, kelas yang lain nanti pakai media itu. Nanti dilihat ya kan gainnya sebelum dan sesudah. Kalau paling gampang pakai lesson study aja. Sudah pada kenal lesson study belum? Masih baru dengar dulu beberapa tahun yang lalu Pak, penerapannya belum. Iya, lesson study itu Jepang ya, mirip dengan PTK. Kalau PTK itu kan Amerika, Eropa. Kalau Jepang punya namanya lesson study. Indonesia belum punya, Pak. Terpaksa mengadopsi. Ya, silakan Bapak mengembangkan apa gitu ya. Sehingga itu menjadi brand. Ya, intinya peningkatan kualitas pembelajaran. Ya. Jadi mestinya guru-guru itu bisa sangat produktif ini dengan pelatihan ini. Nah harapannya nanti Bapak Ibu guru juga bisa menularkan ke guru-guru yang lain. Kan gampang toh?
siap ngajari enggak kira-kira? Ya, yang penting lancar sendiri dulu, Pak. Nanti baru Nah, hari ini. Nanti mohon untuk presentasi hari ini tolong untuk di share ke grup ya, Pak ya. Karena ini banyak banget yang perlu diingat-ingat. Betul Pak. sudah Iya. Bapak. Ini oh ini videonya. Ya. Tutorialnya bisa Pak Muhal. Tutorial sudah tadi tak sampaikan ya. Oh. Maksudnya dari awal tahapannya gitu Pak. Oh gitu ya nanti. Ya, ini malah belum tak ya, belum tak buatkan. Belum sempat mulai saya itu. Pak Ali. Halo, monggo Pak Wine, nggih, pripun? Mumpung ketemu Pak Ali. Nggih. Kelemahan kita itu kalau membuat media pembelajaran itu hanya satu-satu. Betul. Saya punya pengalaman kalau membuat itu sekalian satu kompetensi keahlian. Jadi mapel C2, C3 pada satu kompetensi keahlian itu kita buat semuanya berbasis per semester, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, sehingga nanti jadinya bisa di-share bersama-sama. Yang paling sederhana mungkin pakai flash itu sederhana. Itu bukan perangkat yang tinggi. Tapi kalau bisa mohon dipelopori lewat forum apa begitu. Membuatnya itu per kompetensi Pak. Jadi kalau ketenaga listrikan itu ada instalasi, ada distribusi, ada pembangkit, ada jaringan itu ya. Nah itu nanti kita bisa share. Nah dari masing-masing kelompok itu nanti digabung jadi satu interface media pembelajaran interaktif teknik instalasi tenaga listrik. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman bersedia, saya mungkin dengan senang hati karena saya sudah 5-6 kompetensi keahlian kita buat. Yang listrik sendiri saya baru mulai karena memang itu perlu kerjasama bareng-bareng. Kalau yang DKR, TSM, RPL, MM, KJ itu masing-masing 40 judul itu sudah ada Pak. Nah, kalau mau template-nya mau dipakai, itu dengan senang hati kita share Pak. Sementara gitu kok masukannya, mudah-mudahan perjuangan Pak Ali dan teman-teman itu memajukan teman-teman guru menjadi luar biasa. Makasih Pak Ali. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Wine ini. Ini Pak Wine itu salah satu senior nih kan. Pak Wine itu sebenarnya ahlinya media. Ini juga kaget Pak Wine kok ikut ini. Tapi terima kasih nih masukannya ya Pak Wine ya. Jadi memang benar ya untuk pengembangan media itu idealnya kalau mengembangkan itu satu geluntung itu ya. Cuma mungkin kalau mengembangkan satu geluntung itu butuh waktu ini ya. Nah monggo ini ada forum ya. Silakan kalau yang berminat untuk berkolaborasi mengembangkan satu unit kompetensi, satu mata pelajaran. Nah ini bisa menjadi salah satu nilai plus nanti buat guru ya. Izin Nah, bertanya, memang ya silakan. Pak, kelewatan tadi kebetulan ada. Oke. Apakah yang untuk publish-nya ke Android itu Pak dari iSpiring juga Pak? Bukan Pak, kalau yang publish Android itu nanti dari ini Pak, dari softwarenya namanya Website to APK. Website to APK udah kita publish Pak ya. Ini Pak, tampilan softwarenya. Jadi nanti iSpring itu merubah dari PowerPoint menjadi web, Pak. Nah, dari web menjadi APK-nya, kita bisa menggunakan Website to APK Builder. Ini softwarenya bisa kita gunakan. Ya. Nah, yang kemarin Bapak sudah ada yang linknya sudah kita sampaikan, itu versi 3.4 ya. Itu nanti bisa kita gunakan untuk mengkonversi dari web menjadi APK. Itu ya Pak, kira-kira Pak Palti ya tadi ya? Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke ya, itu Pak ya, saya kira ada yang mau ditanyakan lain? Sebenarnya untuk media-media itu banyak Pak yang setelah kita kembangkan ya. Ini contoh media yang kita kembangkan di ini Pak ya. Nah, ini yang kita kembangkan, ini media zaman dulu, Pak. Ini media yang kita kembangkan pakai aplikasi berbasis Flash. Kalau ini berbasis Flash ini, Pak. Ini berbasis Flash ya. Ini contoh ya. Ini satu mata kuliah geluntung, Pak. Ini bisa dilihat enggak, Pak ini, Pak?
Halo? Bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, kalau ini satu mata kuliah, Pak, ini. Medan elektromagnetik. Mulai dari analisis vektor sampai ke induktansi. Nah, ini juga ya yang mengembangkan, memang kalau kita mengembangkan satu mata ini agak susah ya, butuh waktu yang lama. Ya, misalkan ini proses penjumlahan vektor, ini bisa kita gunakan pendekatan seperti ini. Yang pakai model satu jajaran genjang, ini bisa kita dekati seperti ini. Ini contoh ya, beberapa yang bisa kita gunakan ya. Nah, memang untuk mengembangkan seperti ini butuh waktu ya, butuh tenaga ya, butuh keseriusan ya, dan butuh yang lain sehingga nanti kita bisa mengembangkan materi-materi seperti ini supaya nanti bisa difahami dengan mudah. Jadi intinya kan dengan media ini ya, kita membuat sesuatu yang sesuatu yang abstrak itu menjadi lebih mudah untuk difahami ya. Misalkan contoh ini ya. Medan magnet, itu kita menjelaskan medan magnet susah, tetapi kalau kita buat animasi, ini menjadi lebih mudah. Nah, ini bisa kita buat nanti dengan PowerPoint juga. Ya. Ini kita kembangkan dengan Flash. Kalau ini dengan Flash. Kenapa saya nggak milih pakai Flash? Karena kalau pakai Flash itu nanti butuh waktu yang lama. Karena bapak-bapak mungkin belum belajar Flash terlalu mendalam, kecuali Pak Wine. Kalau Pak Wine udah sangat mahir ya. Jadi kami pilih ini menggunakannya adalah PowerPoint yang nanti dirubah menjadi ini ya. Contoh misalkan di sini. Nah, ini beberapa yang sudah kita kembangkan. Nah, kita menjelaskan konsep percobaannya Faraday ya. Kita kembangkan lagi untuk yang lain. Ini untuk bagaimana timbulnya induktansi ya. Percobaannya Michael Faraday di sini ya, tentang adanya ini. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Ada banyak sekali contoh sebenarnya yang kita gunakan ya. Pak. Ya, silakan. Pak, tadi saya sudah sempat buka itu dari Play Store Elektronika Daya yang betul, Bapak. Ketika kita buka ya Pak, ada semacam animasi suara gitu Pak, musik kayak gitu Pak ya. Kira-kira di Aspiri gitu, apakah itu penyisipan suara atau musiknya itu di PowerPoint juga Pak? Gimana? Oh, kalau yang itu saya ngembangkannya bukan dari PowerPoint Pak, kalau yang Elektronika Daya. Oh. Kalau Elektronika Daya saya kembangkannya pakai Android Studio. Jadi beda, kalau yang Elektronika Daya pakainya Android Studio. Dulu saya belum ngerti pakai ini, Pak. Jadi ini juga bisa, Pak, nanti, Pak ya. Nanti kita lihat, Pak ya, yang pakai ini, yang pakai suara ya. Yang ada suaranya nanti tinggal insertkan suara saja, Pak. Nanti kalau kita ada suaranya ya kita tinggal insert aja. Ini saya bukakan aja contoh yang ada suaranya. Ada di mana nih saya? Data PPM 2020. Oh, di sini Pak, sebentar Pak. Ada di mana ya ini? Agak lupa saya nanti. Di sini. Di data D. Data pelatihan, sekolah. Bukan di sini. Sebentar. Bisa tunjukkan contoh yang ini Pak ya. Bukan di sini. Copy ke peserta.
Ini contoh yang ada suaranya ya. Nah, ini sebenarnya kalau mau nambahkan ini, kalau mau di running ya tinggal seperti ini aja. Kalau mau nambahkan suara tinggal dikasih suara aja Pak ya. Ini termasuk animasi tadi Pak ya ini ya. Ini animasi dibuat gimana ya? Berarti nanti gambarnya kita pecah-pecah ya. Supaya nanti bisa muncul animasi. Nah, ini ada suaranya Pak ya. Ada suaranya gitu ya. Ini nanti kalau mau ada suaranya juga. Nah, ini ada muncul suara ya. Materinya. Nah, di sana ada muncul. Nah, ini nanti kalau Bapak mau pakai menu yang lain, pakai tombol ini Pak ya. Pakai tombol naik-naik kayak gini. Ya, supaya nanti bisa ya. Kalau nanti mau untuk yang lain nanti bisa ya. Ini nggak ada animasinya. Saya yang ada yang tak bukakan yang ada animasinya. Saya lupa naruhnya di mana. Bentar, yang ada animasinya yang mana ya? Ini startup bukan. Ini nggak ada animasinya. Bukan di sini. Ya, kalau mau menambahkan animasi, menambahkan suara, tinggal tambahkan aja Pak ya. Di sini nanti insert ya, audio Pak. Audio ada di mana ini? Nah, di sini Pak, audio kita tinggal di sini. Kita tambahkan. Nah, audionya mana di sini ya? Kita cari file audio. Saya jarang punya file audio Pak. Nanti kita bisa tambahkan di sini ya. Ada di C biasanya Windows ya, ada ini ya. C Windows ada file audio. Kalau nggak ada ya nanti kita cari dulu Pak file audionya. Nah, file audio yang disupport ini Pak ya. Pakai WAV bisa, pakai MP3 juga bisa. Ini kebetulan saya enggak punya file MP3 ini ya. Coba saya cari file MP3, file WAV ya, bintang.wav. Nanti kita insertkan. Enggak ada di sini. Enggak punya file titik ini Pak, audionya. Enggak ada ya. Biasanya ada file MP3 titik tapi enggak ada sekarang ini. Sekarang jarang dengerin musik, Pak. Nah, ini contoh, Pak ya. Ini Pak kasih file MP3 aja. Kita tempelkan aja di sini. Nah, ini di sini nanti kalau kita ini bunyi, Pak. Nah, bunyi tak, Pak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ini contoh Pak ya, karena saya punyanya MP3-nya TOEFL bahasa Inggris ini. Bisa dipahami Pak? Ya, kira-kira itu Pak ya. Ya Pak. Terima kasih. Silakan kalau ada yang lain mau ditanyakan. Mohon izin bertanya Pak Ali. Ya, silakan. Untuk ini Pak, kalau kita mau memasukkan narasi yang misalnya dari PowerPoint yang sudah kita buat, kemudian akan kita setel, di situ itu berjalan kayak film itu loh Pak. Terus di situ kita ada membuat narasinya yang menjelaskan gambar tersebut Pak. Maturnuun, Pak. Ya, kalau itu sudah advance itu Pak ya. Nanti tinggal di itu aja Pak ya. Kalau mau menjelaskan narasi ya tinggal nanti Bapak harus ngerekam suaranya dulu. Bapak ngerekam suara, nah nanti ini ditampilkannya, teksnya ini kan bisa ditampilkan ini. Ini kan nanti teksnya bisa ditampilkan dengan animasi Pak ya. Nah teksnya nanti ditampilkan animasi, nanti disesuaikan, diukur waktunya dengan suara tadi Pak. Misalkan ini mau ditampilkan duluan, nanti bisa pilih di sini animasinya Pak. Nah di sini. Yang di sini misalkan kita kasih animasinya apa ya. Flying seperti ini, nah seperti itu ya. Nanti yang kedua, nanti dikasih jeda lagi.
Ini kan tadi munculnya, ini Pak ya, durasinya 0,5. Nah, nanti tergantung videonya. Videonya durasinya berapa? Kalau tadi durasinya itu misalkan 1.500, ya kita harus ganti 1.500. Nah, ini untuk muncul ininya Pak ya. Muncul ininya nanti harus di-set. 1.500 ini jeda waktunya. 1.500 1,5 menit ya. Itu contoh untuk animasinya Pak ya. Untuk mengatur penayangannya. Ya tinggal nanti Bapak tinggal atur aja supaya nanti ini bisa sama dengan apa namanya indikatornya tadi itu. Ini kan berarti nanti tampilnya modelnya berarti kan model teks itu ya tik 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 itu. Atau Bapak bisa juga menggunakan tulisan ya. Tulisan nanti pakai itu kalau itu sudah ada agak advance ya. Nanti bisa menggunakan pad ya. Kita menggunakan pad ya, nanti tulisannya nanti kita batik ya. Sehingga nanti seolah-olah kita itu nulis tulisan. Itu juga bisa ya seperti itu nanti ya. Nanti kalau ada waktu nanti saya jelaskan secara khusus Pak itu Pak ya. Silakan yang lain Pak, monggo. Pak. Jadi ini dasar-dasar aja, nanti kalau mau yang advance bisa dikembangkan lagi ya. Misalkan tadi pakai narasi, nanti ditulis waktu dan lain sebagainya, termasuk nanti ada tampilnya nggak bersamaan ya, berarti nanti kita buat timer. Ini tampil pertama, yang kedua nanti tampil apa, yang ketiga tampil apa dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu Pak ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, semoga ini menjadi sebuah apa namanya semangat ya, motivasi kita untuk mengembangkan media pembelajaran. Ya, kita buat yang sederhana dulu, setelah itu nanti kita kembangkan menjadi lebih kompleks ya, dengan menambahkan fitur-fitur apa. Nah, intinya nanti di PowerPoint, Bapak Ibu silakan nanti PowerPoint-nya diperkuat ya, supaya nanti bisa membuat PowerPoint yang bagus. Atau nanti Bapak bisa download template-template yang sudah ada, setelah itu nanti boleh di-convert ya menjadi APK itu. Saya kira itu Pak ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Sementara itu dulu Pak. Iya Pak Ali. Ya, terima kasih. Pak Ali. Ya, silakan Mbak Ufi. Pak Ali. Cukup. Ya, Pak Ali, mohon diulangi lagi tadi menu yang iSpring, menu ke iSpring-nya kita merubah dari PowerPoint ke iSpring itu Pak Ali. Ya, terima kasih ya. Untuk merubah dari PowerPoint ke web ya. Ini kan saya udah buka ini ya. Ini file PowerPoint ya, Mbak Ufi ya. Cara merubahnya. Dan screen-nya nggak terlihat. Ya. iSpring-nya belum muncul. Screen-nya masih belum terlihat. Nah, kalau iSpring-nya belum muncul berarti di install screen-nya Pak. Oh, file screen saya belum terlihat. Sekarang udah. Bukan, ini zoom-nya dari Pak Ali, screen-nya belum muncul. Ini sudah belum? Lah, Pak. Halo? Masih muter-muter ini Pak Ali. Sudah ya? Nah, sudah. Ya, sudah. Oke. Cara merubah ke iSpring ini langsung aja Mbak ya. Sudah diinstal belum iSpring-nya? Kalau sudah diinstal nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kita pilih aja iSpring-nya langsung. Nanti langsung aja dipublish. Setelah dipublish, nanti kita pilih yang My Computer, kita pilih yang HTML, ya. Kita monggo mau full atau enggak. Kita kalau full ya nanti seperti ini. Kalau mau lebih ini ya di setting lagi, diklik ya settingan untuk ininya ya. Apakah kita perlu ada kiri kanan atas bawahnya atau enggak? Kalau enggak kita centangnya kita lepas saja. Jadi nanti ini menjadi full screen. Oke. Kalau sudah nanti tinggal di apply ya. Ini apply-nya nggak kelihatan. Ini karena saya setting ya. Apply-nya ada di bawah nih. Kalau nggak saya setting dia muncul di sini. Apply-nya ini di bawah.
Ini saya tutup, asumsinya sudah saya apply ya. Nah, kalau sudah ya, tinggal ini tadi yang mau di ini size-nya apakah mau fit to browser? Kalau ini menyesuaikan ukuran browsernya. Kalau ini nanti resolusinya jadi 1280 kali 720 atau custom. Kita mau sesuaikan yang mau digunakan HP-nya ukurannya berapa. Kalau saya lebih prefer pakai yang ini ya, Mbak ya. Pakai yang apa? Fit. Oke. Cost ya. Kalau sudah disimpan, Fit. Yang berikutnya nanti quality-nya kita pilih. Mau yang terbaik atau yang biasa. Kalau terbaik nanti ukurannya menjadi lebih besar. Kalau yang biasa ukurannya kecil, ya. Kalau sudah nanti di save. Nah kalau sudah di save, ya, nanti kita lihat di sini eSpring Cloud-nya ini nanti output-nya nanti kemana? Ini berarti nanti output-nya ke data kampus, ya, data PPM 2020. Nanti ke sana. Nanti tinggal kita publish. Tempat nyimpennya ya. Ya, ini tempat nyimpennya. Tempat nyimpennya ke sini. Nanti tinggal kita publish seperti ini. Kalau ada ini tinggal di next aja, di oke. Nah, nanti ini proses. Ini sedang proses untuk mengubah dari PowerPoint menjadi web, ya. Nah, kita tunggu nanti di sini. Mungkin agak lama karena ini ada banyak ya, ada beberapa slide, ada banyak gambar juga. Oke, kalau sudah, tadi sudah belum ya? Ini saya pindah malah tadi. Kalau sudah nanti ada tampilan informasi sudah selesai ya. Oke. Nah, tadi sudah selesai belum ya? Saya tadi pindah tab Belum. malah jadi ini ya, sebentar. Belum ada tampilannya. Oh, belum ya? Oh, ini ada apa ini? Ini uncomplete. Oh, sebentar, ada trouble tadi. Kita ulangi aja ya. Kita ulangi ini. Sebentar. Create a new presentation. No active presentation. Kok no aktif ya? Bentar. Ini kita tutup aja dulu ya, kita ganti yang lain yang kita convert, karena tadi sudah di-convert ya. Kita ganti yang presentasi yang lain dulu, yang kita ganti ini yang misalkan, tadi di mana ini? Yang sudah tak buka aja, ini kan terlalu banyak buka ini. Sebentar. Saya geser dulu ininya. Ini tadi sudah tak buka filenya yang di sini. Ini ya, contohnya ya. Ini sudah bisa dilihat belum? Saya share ulang. Oke, yang ini ya, kita ingin rubah ini untuk, ini tadi kalau mau membuat animasi ya, kita perlu buat nanti yang tampil duluan seperti apa. Kita pilih eSpring Suite ya, kita masuk ke Publish. No active presentation, unactive presentation. Bentar, saya tutup aja ini. Ini apa PowerPoint saya mungkin agak error ini. Saya tutup dulu ya. Saya tutup PowerPoint-nya dulu, saya biar ini terlalu banyak buka PowerPoint saya. Saya ini dulu aja sebentar.
PowerPoint-nya tak tulis dulu. Kami izin bertanya sambilan ya Pak, boleh ya? Ya, silakan. Saya hanya mau apa aja ini. Tadinya sebelumnya saya berpikir kalau ice piring itu untuk ini buat animasi-animasinya. Rupanya ice piring ini hanya untuk media untuk membuat dia mentransfer ke web ya Pak ya. Segala pengerjaan animasinya itu di PPT semua ya Pak ya. Ya, sebenarnya iSpring tidak cuma untuk mentransfer Pak ya. iSpring banyak Pak sebenarnya. Kalau Bapak pelajari, itu iSpring punya banyak animasi juga ya. Tidak hanya sekedar untuk mengubah ke web. Yang kita manfaatkan di sini itu hanya untuk itu Pak. Tapi sebenarnya iSpring punya banyak fitur-fitur yang lain ya, cuma tidak dieksplor di sini ya. Oh ya, baik. Jadi nanti iSpring itu ada banyak sekali Pak ya. Untuk record juga bisa ya iSpring itu. Jadi ini contohnya di sini nanti bisa untuk record juga. Oh gitu Pak ya. Oke, Pak. Bisa untuk record, bisa untuk apa namanya membuat narasi, bisa untuk interaktif, bisa untuk membuat kuis, bisa untuk apa namanya membuat site template ya, bisa membuat karakter juga, bisa macam-macam Pak. Ya, lengkap sekali. Baru tahu nih Pak. Cuma yang kita manfaatkan itu hanya untuk ini ya. Baru dapat ini, baru mengenal aplikasi juga. iSpiring-nya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut tadi ya untuk proses kok belum muncul nih. Sebentar, share screen saya. Share screen ini ya. Ini sekarang udah muncul belum Mbak Uvi? Sudah ya? Sampun, Pak. Sampun. Sudah ya. Sekarang kita lanjut untuk publish ya. Sekarang kita publish ya. Tadi sudah kita atur ya untuk HTML5, untuk ininya ya, apakah full atau tidak, apakah ini nanti ininya atau tidak ya. Kalau sudah nanti tinggal dipublish saja. Publish seperti ini proses publishnya. Kita tunggu sampai selesai dulu ya. Kalau nggak selesai nanti malah error tadi. Jadi iSpring yang kita sambil menunggu sini, mungkin ya Pak. Silakan. Iya, sambil menunggu, mungkin kalau kita mau memasukkan kuis di presentasi kita atau di media kita, itu kita import dari luar, maksudnya dari aplikasi lain, atau kita bikin langsung di situ Pak, pakai iSpring-nya? Ya, bikin dari iSpring Mbak. Nanti saya demokan ya untuk cara membuat kuisnya. Cara membuat kuis nanti harus dari iSpring-nya. Ya. Ini kan ada fasilitas kuis ya nanti. Nanti ini dulu biar sepertinya menu-menunya itu belum familiar ya. Ada karakter, ada interaction gitu. Iya, ya nggak apa-apa Mbak. Itu nanti yang penting ini aja dulu ya. Nah ini kalau sudah jadi seperti ini ya, publish as complete ya. Kalau kita mau melihat hasilnya di web langsung aja view course. Nah ini adalah file tampilan di web. Tadi seperti ini kita tampilannya. Ini udah jadi web ini. Ini jadi di web ya. Ini animasi ya. Kalau kita buat ya nanti muncul tetap animasi. Nanti kalau jadi Android tetap muncul animasinya seperti ini. Ini kalau tadi yang ada link-linknya ya. Nanti akan muncul link-linknya. Ya. Oke ya, ini kita tutup dulu yang untuk hasilnya. Sekarang kita masuk ke membuat kuis. Sudah bisa dilihat semuanya ini? Misalkan kita mau buat kuis di halaman terakhir aja ya. Kita buat kuis. Kita buat kuis di halaman terakhir. Nah, di sini kita buat kuis ya, Mbak ya. Ini tambah kuis. Udah bisa dilihat ini semuanya? Ya, sudah Pak. Bisa Pak, bisa. Sudah. Nah, cara membuat kuis perhatikan di sini masuk ke iSpring, kita pilih kuis.
Nah, setelah kita pilih quiz, kita pilih create quiz. Ini bisa dilihat nggak ini? Bisa, Pak, bisa. Spray-nya bisa dilihat ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini masih kosong. Kita nanti question-nya kita pilih. Kita pilih di sini. Bentuknya apa pertanyaannya? Mau multiple choice, atau mau benar salah, atau mau jawaban singkat, atau mau yang lain? Bisa. Ya, ini kita misalkan ini ya Pak ya, Mbak ya, kita pilih yang multiple choice. Nah, misalkan di sini, siapakah atau ini hari apakah tanggal berapa Hari Batik Nasional. Misalkan ya, jawabannya yang benar mau mana, kita tinggal diklik aja yang korek. Misalkan 1 Oktober. Yang ini 2 Oktober. Ini 5 Oktober. Kalau mau nambahkan ya kita tinggal tambahkan aja. Ini kan defaultnya ada 3 ya. Kalau mau tambahkan, tambahkan aja. Desember. Ini ya Mbak ya. Kalau kita mau sudah jadi mau nambah ya tinggal klik kanan ya, duplicate aja. Ya, duplicate aja. Ini jadi 2 soal kan? Tinggal nanti ini diganti. Misalkan di sini ya. Di sini yang benar yang mana? Yang benar C, diklik dulu. Jawabannya apa? Ini diklik dulu jawabannya apa ya. Ini diklik dulu. Ini jawaban yang salah. Kalau kita mau nambahkan kuis yang lain, tinggal klik aja di sini jawaban singkat. Nanti muncul di sini. Berapakah nilai tahanan pentanahan pada proteksi petir dengan menggunakan elektrostatik? Berapakah tahanan maksimum? Ini jawabannya 1 ohm. Ini kan jawabannya 1 ohm yang benar ya. Nah, ini di sini ya, answernya di sini ya. Nanti kalau jawabannya 1 ohm ya benar ya. Di sini jawaban yang benar apa di sini ditulis 1 ohm. Nah, ini hati-hati kalau 1 ohm kan kalau nulisnya 1 ohmnya digabung salah ya. Jawaban selain ini salah. Atau kalau nggak usah dikasih 1 ohm ya langsung aja 1 gitu ya. Ini jadi. Oke, saya kira itu ya Mbak ya. Kalau sudah ya nanti tinggal di preview aja. Preview nanti tampilannya seperti ini. Nah, kayak gini Mbak. 2 Oktober ya. Ya. 1 ohm. Ini udah bisa buat kuis kan? Nah ini, review kuisnya nanti bisa dilihat. Oh ternyata tadi nulisnya ada apanya ini. Ada. Jadi kalau nggak sama salah. Hati-hati kalau membuat kuis yang bentuknya jawaban singkat karena harus sama ya. Ini ya kira-kira Mbak ya untuk cara membuat kuis.
Ya. Nah, nanti kalau di convert itu nanti akan muncul di situnya ya. Oh, kok malah tak tutup ya. Nanti kalau di convert nanti akan muncul ya. Di convert kalau di PowerPoint nggak kelihatan kuisnya. Tapi nanti kalau kita di preview, di publish nanti baru kelihatan. Nah, ini kan munculnya seperti ini ya. Ini kalau di preview baru nanti dia muncul. Karena kalau di preview nanti dia di convert menjadi web. Ada yang lain silakan. Jadi silakan nanti dioptimalkan dulu yang ada ya. Artinya gimana, Mbak? Ya, Pak. Kalau di iSpring artinya kita bikin kuis ngetik satu persatu ya, Pak ya. Bukan seperti di Google Form itu kan bisa kita import dari, misalnya kita ngetik dulu di mana namanya, di Microsoft Word, lalu bisa kan diimport ke Google Form. Kita jadikan kuis kan seperti itu. Kalau iSpring berarti satu persatu harus ketik satu persatu gitu ya? Ya, ini saya belum memperdalami yang di ini ya, di iSpring-nya ya. Mungkin ada fasilitas juga sih. Ada fasilitas impor juga. Betul ini. Kalau di Moodle, kalau di Google Form itu kan kita bisa import gitu dari file Word gitu ya. Mungkin di sini ada juga, mungkin tapi saya belum mendalami yang untuk kuisnya. Karena kemarin fokusnya kan untuk merubah saja nih dari PowerPoint menjadi webnya aja. Mestinya bisa ya. Nanti saya carikan cara mengimport ya. Mengimport dari PowerPoint menjadi dari Word menjadi kuis di iSpring Suite ya. Ada lagi silakan. Kalau balik untuk kalau dari iSpring udah jadi diulangi lagi merubah ke web apa ke Android-nya, merubah web ke Android-nya. Ya, merubah dari ini ke Android ya. Nah, ini tinggal kita buka softwarenya, Pak ya. Software website to APK Builder-nya. Kemarin yang kita unggah kan versi 3,4 ya. Nah, versi 3,4 nanti tinggal buka aja, tampilannya seperti ini, hampir mirip kok ya, tampilannya antara 3,2, 3,4, 4,0 maupun 4,1. Nah, apa saja yang perlu disetting ya? Yang perlu disetting ini aja nih. Title-nya apa? Title-nya sudah ada default-nya apa? Kalau nanti mau diganti ya diganti aja. Yang kedua yang perlu diganti web subtype-nya. Ini pakai yang lokal, jangan yang web URL. Kita juga bisa mengganti web URL. Misalkan kita punya web, di-upload, kita mau ubah menjadi aplikasi Android bisa. Termasuk kalau ada web bagus tentang pembelajaran teknik listrik, itu bisa kita ubah menjadi aplikasi Android. Ya, kalau itu nanti kalau di sini kalau web URL nanti yang diketik alamat webnya. Tapi kalau web lokal nanti yang disetting di sininya nanti. Letak tadi yang sudah kita rubah dari PowerPoint menjadi web itu nanti di sini kita rubah ya. Yang diganti ini aja ya. Yang lain bebas, versi bebas, package name juga bebas ini. Kecuali nanti kalau mau diupload ke Play Store. Kalau diupload ke Play Store nanti butuh settingan yang agak banyak karena nanti harus menampilkan Keystore. Nah, Keystore nanti settingannya agak ribet ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau yang berminat untuk upload ke Play Store, Bapak nanti harus membuat yang namanya Keystore. Ya. Yang berikutnya yang bisa disetting ini ya, about dialog text. Yang berikutnya app share text ya, ini bisa diatur ya. Ini termasuk app exit text, ini bisa diatur sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Yang lain boleh di default ya. Terus kalau Bapak mau membuat ini ya, apakah nanti mau dibuat monetize atau tidak? Bapak punya AdMob enggak? Kalau punya AdMob itu kalau nanti aplikasinya digunakan banyak orang ya, itu nanti Bapak bisa dapat duit. Google AdMobs. Kalau di web itu namanya Google AdSense.
Kalau setiap kali dibuka nanti itu bisa nanti dapat duit, ya. Dulu saya termasuk yang mengumpulkan uang dari situ. Tapi apa namanya? Tidak mudah ya, karena ini nanti harus hati-hati kalau yang menggunakan orangnya sama terus sama Google dianggap kita itu melakukan kecurangan. Nah, kalau yang pakai siswa terus ya IP-nya kan sama ya. Nah, nanti ini bisa di-enable ya AdMob-nya. Kalau nanti berarti Bapak bisa daftar ke itu. Jadi nanti aplikasi Bapak itu ada iklannya. Nah, iklannya pakai apa ya? Iklannya terserah sana ya. Kalau kita iklannya tentang media pembelajaran ya nanti berharapnya nanti yang muncul iklan pembelajaran. Khawatirnya kadang-kadang iklan Google itu nggak bisa kita kontrol. Yang muncul kadang-kadang iklan yang nggak jelas gitu loh ya. Ini khawatirnya. Maka dari itu ya sebaiknya nanti di sini di disable. Berikutnya nanti yang bisa diganti ini ikonnya. Icon boleh diganti, boleh tidak ya. Yang berikutnya adalah untuk preview, itu boleh diganti, boleh tidak. Nah, kalau Bapak nanti di dalam aplikasinya itu membutuhkan zoom, membutuhkan ini, nanti ini harus dicentang. Termasuk kalau nanti ada fasilitas flashnya, animasi flash, harus dicentang. Termasuk kalau nanti membutuhkan yang lain, itu nanti harus dicentang. Kalau enggak usah. Ya. Kalau sudah, nanti ini langsung di-generate APK. Ya. Begitu sudah di-generate APK, nanti akan proses seperti ini. Ya. Begitu sudah selesai, nanti akan ada muncul keterangan APK create successfully. Nah, nanti kita lihat settingan di sini tadi. Ini settingannya tadi kemana? Output direktorinya. Output direktorinya ke D pelatihan ini. Maka nanti kita cari di Windows Explorer, ya. Di sini media pembelajaran teknik tenaga listrik. Ini kalau kita lihat di sini nanti muncul di situ. Ya. Nah, setelah di sini nanti ini yang nanti kita sharing ke siswa ataupun ke teman-teman. Sharingnya pakai apa? Pakai web aja gampang. Nah, nanti di sini yang diinstal di HP masing-masing. Itu Pak, ada yang ditanyakan lagi silakan. Nanti dicoba dulu ya kalau ya, belum Pak. dicoba. Kan kita buka website itu APK Boulder itu kan masih default, masih kosong ya. Nah, itu untuk ngambil file sumbernya itu kita pilih di mana? Apa di directory of local website itu kita klik change-nya? Ya, di lokalnya tadi pas waktu Bapak kan pas waktu konversi ini ya, pakai eSpring kan tadi kan ada settingan lokasinya di mana, Pak? Jadi lokasi websitenya itu di mana itu tadi? Ini contoh kalau di tempat saya, ini saya sharing ulang. Ini kalau di tempat saya kan settingannya di sini nih, di mana ini? Ini kalau di tempat saya settingannya kan ini ya Pak ya. Saya tadi kan settingannya di ini. File apa namanya? Presentasinya ada di mana? Nah, nanti muncul di sini. Ini website APK ini ya, nanti muncul di sini. Nah, sehingga nanti hasil webnya itu di sini, Pak. Nah, hasil webnya di sini kan. Yang ada muncul indeks HTML, Pak. Yang di setting sampai ke folder muncul indeks HTML. Ini kan saya nyimpennya di sini nih. Pelatihan media pembelajaran, di dalamnya nanti ada muncul hasil web dari PowerPoint. Nah, nanti muncul di sini template media pembelajaran TTL. Nah, di sini ada indeks. Jadi nanti settingnya sampai di sini aja. Ya. Ini yang diambil sebagai alamat folder yang nanti disettingkan di sini, Pak ya. Nah, ini. Yang di sini, yang directory of local website, Pak ya. Nah, di sini nih. Biasanya nanti letaknya sama dengan file presentasinya, Pak. File presentasinya di mana, ya? Nah, di situ nanti sampai ketemu HTML. Nah, kalau sudah itu nanti tinggal di running. Begitu, Pak? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak ya. Saya kira cukup ya, Bapak-bapak sekalian. Atau mau ada yang mau ditambahkan ini? Lagi Pak Ali. Ya, silakan. Ini kan
sesi terakhir ya. Seandainya kita membuat dalam 1 minggu ke depan, kita membuat untuk dikumpulkan tugasnya. Ya. Di tengah-tengah pembuatan kita ada kesulitan, kemana kita harus bertanya Pak Ali? Terima kasih. Ya, boleh di grup itu nanti ya. Di grup nanti teman-teman bisa menjawab. Kalau tidak bisa nanti ya saya bantu ya. Oh gitu, nggih. Terima kasih Ya. Pak. Ya, sama-sama ya. Cukup? Saya kira saya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh kasih kabar di grup ya supaya nanti kita bisa sama-sama memecahkan masalah dari ini ya. Tadi tawarannya Pak Winnie bagus banget ya. Silakan dikoordinir untuk membuat ya materi yang utuh gitu ya. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ya, menstandarkan materi dan media. Ini penting ya. Di tempat kita itu kadang-kadang pembelajarannya nggak standar. Di Jawa Tengah beda dengan Jawa Timur. Jawa Timur beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat beda dengan Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita itu kelemahannya di situ. Harusnya kalau bidang teknik tenaga listrik mau sekolah di SMK mana, materinya standar. Ya. Jadi nanti tergantung kita itu pengayaan kita di kelas. Sehingga yang disampaikan itu materinya sudah terstandar. Nah ini yang perlu mungkin untuk ke depan bagaimana menstandarkan materi. Ya, termasuk nanti untuk alat dan lain sebagainya. Tapi ini ya masih butuh waktu karena memang kondisi kita yang memang kondisi geografisnya berbeda-beda ya, kondisi masing-masing sekolah juga berbeda. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup untuk sesi pada hari ini. Dari pagi sampai sekarang sudah jam 11 lebih ya, hampir 2 jam. Semoga apa yang kita bahas itu ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya ya. Saya sebagai manusia biasa itu banyak kelemahan ya. Oh ini ada Pak Hartoyo, ini Pak Hartoyo aktif enggak ini Pak Hartoyo? Ini ada Pak Hartoyo masuk ternyata ya. Saya enggak melihat dari tadi. Oke, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, terima kasih ya. Akhirul kalam wawahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama semuanya. Siun Pak Ali. Presensinya Pak Ali. Oh iya, presensinya belum ya? Lupa. Ya, belum. Halo Damar. Enggak apa-apa, Pak ya. Mariana.